Jadi ini adalah masalah yang besar dan ini telah terjadi dari masa ke masa. Dari masa Nabi, masa sahabat ya, sampai masa generasi akhir zaman. Jadi bukan masalah sederhana. Ketika suami atau seorang laki-laki tidak tenang di rumahnya, ya, maka dia tidak akan tenang juga di tempat kerjanya. Ini sebenarnya yang menyebabkan aset turun, aset dan produktivitas. Dan ini ada skenario besar, sampai iblis itu memberikan penghargaan khusus kepada jin yang mampu memisahkan suami istri. Ya, setiap harinya. Jadi kata Nabi SAW, iblis itu singgasananya di tengah laut. Dan setiap sore itu dikumpulkanlah bala tentaranya. Lalu diabsen satu persatu siapa yang telah berhasil mengacaukan kehidupan manusia. Ada jin yang berkata, saya telah berhasil membunuh satu manusia. Maka kata iblis, ini biasa saja. Ada jin yang mengatakan, saya telah berhasil membuat sholat manusia ini kacau. Biasa saja. Ada yang lain enggak? Saya berhasil menceraikan satu manusia. Maka iblis memanggilnya dan memakaikan mahkota kepadanya. Ya, subhanallah. Nah, harmonisasi di dalam rumah tangga ini akan menentukan, sekali lagi, produktivitas baik amal soleh ataupun amal amaliyah dunia lainnya bagi seorang laki-laki. Ya, dan kehancuran seorang laki-laki dimulai daripada rumahnya. Bahasanya, kalau urusan ranjang selesai, yang lain selesai. Tapi kalau urusan ranjang tidak beres, pasti yang lain pun tidak beres. Maka ini motivasi besar setan untuk merusak suami istri. Ini poin yang pertama. Yang kedua, bapak sebagai seorang suami harus berbahagia, harus senyum lebar-lebar. Kenapa? Karena telah dibenci oleh setan. Ya, tidak disayang setan. Bapak kalau memilih, mau dibenci apa disayang setan? Saya tiba-tiba ada teror ke WhatsApp saya benci kamu katanya. Padahal ini belum pernah hubungi saya sebelumnya. Pas saya lihat, oh ini anggota bimbingan program Ruqyah Mandiri. Saya bilang, alhamdulillah. Semoga benar saya dibenci setan. Ya, jadi harus berbahagia kita dibenci oleh musuhnya Allah. Musuh Allah adalah makhluk yang dibenci olehnya. Kalau dia membenci kita, berarti dia juga membenci Allah. Dia musuh Allah, berarti kita sahabatnya Allah. Nah, begitu ya. Dan di sini poin kedua apa ya? Poin ketiga, jangan juga bersedih ketika mendapat gangguan dari istri. Karena gangguan itu banyak, Pak. Dari teman kerja, dari keluarga, dari istri. Seorang laki-laki tidak boleh bersedih ketika mendapat gangguan dari istri. Kenapa? Karena ketika seorang wanita menyakiti suaminya, maka calon-calon istrinya di surga itu berkata demikian, jangan kamu sakiti suami saya. Kamu hanya menemani dia sesaat di surga dan sesaat lagi akan lepas dan dia akan kembali kepada pangkuanku. Kata siapa? Bidadari. Kata istri-istri seorang laki-laki soleh di surga. Dan istri bapak di surga itu ada 70. Istri semua laki-laki yang masuk surga itu ada 70. Dan satu kali pelukan itu 70 tahun. Oh, langsung Masya Allah ya. Ada nggak istri yang memeluk kita 7 jam? Bapak gimana rasanya kira-kira dipeluk selama 7 jam? Atau Bapak punya kekuatan nggak 7 jam memeluk istri Bapak? Berat. Ya, keringetan. Di surga tidak ada keringat. Di surga tidak buang air. Kata Ustadz Firanda, bidadari surga itu nggak ada bau ketiaknya. Nah, ini hamba Allah yang muliakan. Ini harus berbahagia, tapi kita tidak boleh berbahagia melihat istri kita diganggu setan. Justru kita harus cemburu, dan paling cemburu serta wajib cemburu. Nah, gitu ya. Kemudian poin yang keempat, Allah sedang mendorong Bapak untuk fokus kepada istri Bapak di rumah. Kenapa setan ini berhasil akses istri Bapak? Karena Bapak tidak fokus menjaga dia. Tadi saya mendengar aset ratusan juta. Nah, ini perhatikan, uang ratusan juta tidak datang begitu saja kecuali setelah diusahakan.
Maka nasihatnya adalah harus mulai menarik diri dan fokus ke sini. Sementara untuk urusan ini tidak bisa dibayar dengan uang. Saya sudah mengupayakan ketaatan Ustadz kepada Allah. Artinya ketaatan Bapak perlu ditambah. Ada orang yang bertanya begini, Ustadz, saya sudah zikir, saya sudah sholat, saya sudah baca Quran, tetapi kenapa gangguan setan masih kuat? Artinya zikirnya hari ini, baca Qurannya hari ini, dan bentuk sholatnya hari ini belum kuat untuk mengimbangi Setan. kekuatan itu. Dan Allah mengetahui kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi godaan yang Bapak anggap besar ini sebenarnya sebanding dengan kemampuan kita. Maka berjalanlah sampai Allah hentikan. Ya, dan pastikan kita yang menang. Nah, seperti itu, Pak. Kemudian terkait rezeki tadi ya, rezeki itu sama seperti dunia lainnya, Pak. Ya, rezeki itu sama seperti dunia lainnya. Jangan khawatir tentang ini, karena ajal manusia akan tiba ketika rezekinya telah habis. Ketika setan ini lepas, maka rezeki Bapak akan seperti biasa mengalir kembali. Ya. Apa cukup menjawab? Atau Bapak ada tanggapan? Ada Silakan. tanggapan dulu Pak. Kemarin sudah diruqyah juga istrinya Pak ya? Sama Bapak sendiri? Oh. Berapa tahun, Pak? Bapak pengalaman meruqyah menangani istri ini? Berapa, Bapak sudah berapa lama maksud saya memiliki pengalaman mengupayakan ruqyah untuk istri Bapak? Berapa tahun Pak itu? Setahun. Baik. Jadi saya kasih Bapak kabar gembira, sekitar 2014 atau 15 lah, waktu itu saya suka ngisi di Wesal TV ya. Waktu itu saya diundang oleh salah satu ustadz ya, ustadz kibar di Indonesia, untuk ke rumah untuk meruqyah istrinya. Jadi ketika saya sampai rumah, tiba-tiba istrinya ini langsung kerasukan dan menunjuk saya, dan dia tertawa. Setan ini mengatakan, saya akan buat bangkrut laki-laki ini. Ya, saya akan buat hancur laki-laki ini. Dan dia tertawa puas. Kenapa? Tadi malam dia sudah mengelabui ustadz ini. Jadi sehari sebelum itu beliau telepon saya, Ustadz, saya dapat kabar Ustadz punya metode untuk mengembalikan pengaruh sihir kepada pengirimnya. Maka saya sampaikan kepada beliau, sebetulnya tidak ada metode semisal itu. Cukup lindungi istri antum, Ustadz, dengan amalan-amalan yang bisa menangkal sihir. Beliau bilang, istri saya sudah zikir pagi petang, sudah sholat malam, dan dia tilawah Quran juga bersama saya. Lalu saya bingung, kalau begitu dakwahi jinnya agar jinnya bertaubat, karena Ustadz ada seorang dai, maka jinnya bertaubat, dia akan menyerang tukang sihirnya. Nah, kemudian besoknya beliau laporan, sudah 11 jin Ustadz masuk Islam, tapi ada satu sisa. Maka hari berikutnya saya ketemu itu, jin itu yang bicara. Maka saya langsung tunjuk balik wajahnya, kamu ya yang kemarin 11 keluar itu. Jin ini langsung seperti ketahuan begitu ya. Ternyata yang 11 yang keluar itu dia juga. Keluar masuk. Keluar masuk. Ada yang bilang pamannya ini mau Islam juga, ada yang bilang anaknya ini mau Islam juga. Maka Ustadz ini merasa terpukul. Saya telah tertipu oleh jin ini. Perlu dicatat Bapak bahwa Ustadz ini adalah hafidz Quran. Beliau juga sangat baik dalam sirah. Artinya hafidz tidak hanya Al-Quran tetapi juga terjemahnya, seorang dai kibar. Dan apa yang terjadi Pak? Selama 5 tahun terakhir saya meruqyah istri beliau ini mungkin sampai 7 kali lah. Dan baru tumbang di tahun keempat. Dan suami beliau ini sampai menjadi ahli ruqyah. Ya, dan ada satu hal yang sangat terkesan dari beliau, yang ini bisa menjadi bekal bagi setiap laki-laki yang istrinya dikuasai setan. Beliau mengatakan, saya hadapi istri saya ini dengan 2 hal, Ustaz. Pertama, sabar, dan yang kedua ruqyah. Jadi jangan hanya sabar, tapi juga ruqyah. Jangan hanya ruqyah, tetapi juga sabar. Maka dengan sabar inilah manusia akan mencapai puncaknya kekuatan, yakni tawakal. Kalau sudah tawakal, maka kita akan dalam kesabaran, dan setan tidak akan bertahan dalam kesabaran.
Ya, karena tidak ada pahala bagi setan dan pahala yang banyak bagi manusia yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya, mudah-mudahan ini jadi